Hai, aku Fani. Kenapa sih kamu bisa nampak video ini di beranda kamu? Apakah ini suatu kebetulan? Atau ini suatu energi yang nggak kelihatan di mata kamu? Dan mendorong kamu untuk membuka video ini di beranda kamu. Hari ini aku mau memperkenalkan sebuah buku yang sangat membantu aku dalam perjalanan mengenali diri aku dan terkoneksi dengan semesta. Dan buku ini benar-benar merubah cara pandang aku ke dunia, merubah cara aku berpikir tentang diri aku sendiri. Maybe di Indonesia masih jarang ada orang bahas tentang buku ini ya. Jadi buku ini isinya juga bahasa Inggris semua. Jadi aku memperkenalkannya dengan bahasa akulah yang simpel-simpel ya. Latar belakang buku yang mau aku share hari ini ditulis oleh Neil, titlenya Conversations with God. Artinya percakapan dengan Tuhan. Di sini nggak ada ungkit agama ya. Sepanjang penjelasan aku akan sebut God itu Tuhan. Buku ini keluaran tahun 1996 dan sudah terjual laris manis. Buat kalian yang tertarik, kalian juga bisa beli buku ini. Aku akan sediakan link Amazonnya di description. Buku ini adalah hasil percakapan Neil dengan Tuhan. Jadi kita cerita sedikit soal Neil. Dia itu lahir tahun 1943. Waktu umur 19 tahun, dia sempat putus sekolah. Dan dia langsung masuk kerja di stasiun radio. Berkat kepintarannya, orangnya pintar ya. Jadi dia itu menjadi jurnalis terkenal dan berhasil ya. Dia berhasil mendirikan perusahaannya sendiri. Hidupnya termasuk hidup orang mapan, orang punya company sendiri ya kan. Tapi di balik kesuksesannya itu, dia mengalami 4 kali pernikahan yang gagal. Saat karir dia sedang di atas nih, dia kena musibah tiba-tiba. Dia mengalami kecelakaan besar. Dan kecelakaan ini mengubah hidupnya 360 derajat. Walaupun dia selamat, tapi butuh waktu lebih dari setahun untuk pulih kembali. Selama proses pemulihan itu, hidupnya berantakan. Perusahaannya bangkrut, istrinya minta cerai, dan sampai dia harus hidup di pinggir jalan. Dia jadi gelandangan, nggak ada rumah lagi dia. Nah, kemudian kan dia mencari pekerjaan baru lagi. Ya sama, dia juga tetap kerja di stasiun radio. Dia mau mulai semuanya dari nol. Jadi nggak perlu jadi gelandangan lagi ya, at least ya. Tapi dia udah punya tempat tinggal sendiri meskipun itu kontrak. Tapi karena dia 4 kali nikah ya kan, dia punya 9 anak. Harus dinafkahi semua. Ya tentu aja dia mempunyai masalah keuangan. Ditambah dengan trauma kecelakaannya yang belum pulih total, jadi itu menjadi pengaruh besar bagi kesehatannya. Dia merasa stuck, nyangkut gitu. Beban hidupnya berat. Ya mungkin kalau biasa kita sebut itu mengalami spiritual awakening. Dalam kondisi terpuruknya itu, dia penuh kebingungan ya kan, kesel. Jadi dia mulai mempertanyakan hidupnya. Dia menulis surat. Dia menulis sebuah surat yang penuh dengan amarah. Dia marah sama Tuhan. Dia mempertanyakan arti dan tujuan hidupnya itu. Komplain, nggak seneng. Dia nanya sama Tuhan, kenapa hidupku bisa segagal ini? Kenapa ya? Hidupku kok bisa nggak sebahagia ini? Kok nggak bahagia kali aku? Aku salah di mana ya? Kenapa aku harus hidup miskin kayak gini? Kenapa aku harus menderita kayak gini? Apakah ini takdirku? Aku harus hidup dalam kemiskinan seumur hidup? Ini kan juga pertanyaan yang sering muncul dalam diri kita ya kan? Aku juga dulu sering nanya, ini related banget. Aku ngerti dia nanya apa. Dan aku yakin kalian juga pasti ngerti. Cuma bedanya aku itu nggak nulis surat marah-marah sama Tuhan. Neil menulis semua isi kemarahannya dan kekecewaannya. Sampai dia udah nggak bisa lanjut menulis ini kan. Dia baru aja mau diletak pennya. Terus kemudian pennya nggak bisa diletak. Tangannya nggak bisa letak pennya itu. Dan kejadian anehnya lagi, tangannya mulai menulis sendiri di luar kemauan dia, di luar kepikiran dia. Pasti banyak dari kita yang pernah mikir, kalau Tuhan beneran ada, kenapa dia mengizinkan hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita? Kalau hal buruk-buruk kayak gitu terjadi, berarti Tuhan itu nggak ada ya kan? Orang Tuhan kan selalu kita pikirkan dia mewakili kebaikan ya kan? Dan dari buku ini aku dapat jawaban. Justru karena Tuhan ada, makanya ada penderitaan. Bukan hanya penderitaan. Di dunia ini segala yang buruk, segala orang jahat terjadi di sini itu semuanya atas izin Tuhan. Bukan karena Tuhan ingin menghukum kita loh ya. Tapi karena ada rencana dan makna yang lebih besar yang mungkin nggak bisa dipahami oleh akal pikirnya kita. Dan ini bukan Neil yang bilang. Percakapannya dengan Tuhan yang menjawab pertanyaan ini yang tadi ditanyakan di depan. Waktu habis marah-marah, dia kan nggak bisa letakin pennya nih. Tapi di luar kendalinya dia mulai menulis. Di atas kertas itu dia lanjut menulis. Tapi bukan tulisan dia. Dan menuliskan beberapa kalimat yang kayak gini isinya. Kamu benar-benar mau tahu jawaban dari semua pertanyaan? Atau kamu hanya ingin komplain? Habis tangannya menulis kalimat ini, dia bingung dong kan. Loh ini apa nih? Dan dia pun membalas tulisan itu. Aku hanya ingin komplain sih. Tapi sekaligus aku juga ingin tahu jawabannya kenapa. Habis nulis jawabannya, tangannya masuk ke mode automatic writing lagi. Ada beberapa kasus automatic writing lah kayak
bukan dia yang nulis, atau bukan dia yang nyanyi, atau bukan dia yang ngomong. Ada beberapa orang kayak gitu ya. Kayak tiba-tiba aja dia ngelakuin, atau intuisi, atau tiba-tiba tangannya di luar kendali dia. Ini sering terjadi nih waktu orang menciptakan musik atau karya seni, menggambar ya. Jadi kayak di kasus Neil, dia nulis pertanyaan dan tangannya akan automatic writing sendiri, menulis jawaban. Dia pernah curiga nih, ini beneran bukan aku yang nulis, atau memang ada masalah sama kejiwaan aku gitu. Gimana aku tahu kalau sekarang aku ini lagi komunikasi sama Tuhan, atau ini hanya imajinasi aku? Tuhan pun menjawab, menurutmu kamu bisa menjawab pertanyaan sedetail ini? Kalau benar kamu bisa menjawab hanya dengan cara berpikirmu, apakah kamu masih perlu nanya sama aku? Nusuk ya. Daniel pun balas, kalau kau bukan imajinasi aku, kenapa nggak langsung muncul di depan aku? Langsung muncul di depan mata aku, jadi manusia sebuah sosok gitu kan. Tuhan menjawab, aku udah muncul di depanmu. Apapun yang matamu lihat dan apapun yang telingamu dengar, itu adalah aku. Aku pernah menggunakan wujud yang bisa dimengerti oleh otak manusia. Aku pernah muncul di hadapan kalian, tapi sekarang aku udah nggak ngelakuin itu. Karena manusia punya pemahamannya sendiri tentang bagaimana rupanya Tuhan. Tapi yang selama ini manusia lihat itu adalah hanya salah satu dari wujud aku. Di sini Tuhan menjelaskan kenapa dalam banyak agama wujud rupa Tuhan itu nggak sama. Kenapa banyak pengalaman orang yang mati suri yang mereka lihat tentang Tuhan itu juga nggak sama. Kadang Tuhan menggunakan wujud yang bisa dimengerti, dikenali sama otak manusia. Jadi Tuhan itu menyesuaikan diri muncul di depan kita. Tapi ini bukan wujud asli Tuhan, karena wujud aslinya Tuhan itu tidak pasti, nggak menentu. Neil mendapat jawaban ini masih juga curiga dan nggak percaya dong tentunya. Dan dia masih lanjutin emosinya nih sama Tuhan dan bertanya, kalau beneran Tuhan itu ada, kenapa aku udah berdoa sepanjang malam, aku udah berdoa bertahun-tahun, minta bantuan darimu, meminta sesuatu darimu, nggak ada satupun yang jadi kenyataan. Ini kan related sama kita kan, kita juga sering gitu kan. Tuhan jawab, banyak banget orang yang nanya pertanyaan ini ke aku, tiap kali ada jawab loh. Dan sekarang aku akan jawab sekali lagi. Berdoa yang sebenarnya itu bukan memohon, bukan mengemis, bukan meminta, tapi adalah doa bersyukur. Maksud Tuhan saat kamu memohon, mengemis sama Tuhan, contohnya tolong kasih aku duit, isi hatimu waktu meminta itu adalah kamu sekarang menegaskan kamu bener gak punya duit. Jadi saat kamu membuat segala keputusan, kamu menggunakan attitude, menggunakan cara berpikir, cara orang yang tidak punya uang. Karena kepercayaan itu sudah menancap lama di bawah sadar kamu dan di setiap perilakumu, maka itu kamu gak akan punya uang. Tapi jika dalam doamu kamu menggunakan kata terima kasih, doa bersyukur bahwa kamu sudah punya, misalnya kamu bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, sudah buat aku menjadi orang yang berkelimpahan. Dan bersyukur itu akan membantu dia mempunyai tindakan dan cara berpikir orang-orang yang sudah punya uang. Itulah yang akan menjadi realita. Jadi makin sering kamu komplain, kok sial kali aku ya, maka kamu akan menjadi makin sial. Ini kan law of attraction ya. Sampai di sini, Neil lanjut membantah. Kalau memang semudah seperti yang kau bilang, dari dulu udah aku coba, tapi masih aja nggak berguna. Nggak ada hasil. Tuhan pun menjawab, doa bersyukur itu bukan hal yang digunakan untuk mengontrol tindakan Tuhan. Saat kamu berdoa, sudah berprasangka duluan bahwa ini nggak akan terjadi atau susah terjadinya, kenapa kamu berprasangka Tuhan lebih bodoh dari kamu? Hanya karena satu kata terima kasih dari kamu, lalu Tuhan menciptakan hal yang nggak mungkin terjadi, sesuai kepercayaan kamu nggak mungkin terjadi, lalu mengantarkannya ke depan matamu. Di sini, menjawab kenapa sampai sekarang law of attraction kita, udah kita coba ya kan, writing, vision board, belum jadi kenyataan. Bukan hanya karena selama ini kita pakai cara yang salah. Poin paling utama adalah kita sangat clumsy, lucu kita, dan mengira Tuhan itu lebih bodoh dari kita. Tuhan melanjutkan, aku adalah pengamat, bukan pencipta. Ya betul, aku menciptakan semesta ini dan menciptakan kalian semua. Tapi setelah aku menciptakan semuanya, aku menjadi seorang pengamat. Sisanya adalah ciptaan kalian sendiri. Karena aku menganugerahi kalian free will, bebas memilih hidup yang kalian mau. Sepenuhnya itu pilihan kamu. Tapi saat kamu membuat keputusan yang tidak benar, aku akan menggunakan cara yang paling cocok untuk berkomunikasi sama kamu, untuk mengingatkanmu. Ini adalah cara aku membalas doa kalian. Perhatikan ya, Tuhan bukan hanya lagi komunikasi sama Neo, tapi dia sekarang sebenarnya lagi komunikasi sama kita semua yang membaca bukunya, yang lagi denger Fanny bicara atau video-video lain juga. Tuhan tuh lagi komunikasi sama kita semua. Tuh lanjut nih ya. Cara berkomunikasi yang paling sering aku gunakan, begini urutannya ya. Mulai dari perasaan atau intuisi.
kemudian pikiran, kemudian pengalaman hidup, dan terakhir adalah kata-kata. Jadi saat kamu mau membuat sebuah keputusan, misalnya kamu mau invest di saham ini, mau invest gak ya? Atau kamu mau travel, mau pergi gak ya ke situ ya? Saat kamu kira baik-baik aja nih ya, kayak gak ada masalah gitu ya, tapi gak tahu kenapa, entah ada insting dari mana, tiba-tiba dia dalam hati ini kayak ada perasaan gak enak gitu, masuk ke dalam hati, masuk ke dalam kepala gitu, yang kasih tahu kita perasaan gak enak, kayak jangan, don't do that. Kalau nggak merasakan feeling itu, aku akan menggunakan suara di kepalamu yang bilang, jangan, don't do that. Kalau masih nggak dengar, aku akan menggunakan pengalaman atau kejadian untuk berkomunikasi sama kamu. Jadi misalnya kamu mau investasi nih kan tadi kan, kamu akan mengalami kerugian atau kamu akan mengalami kecelakaan. Jadi dengan begini, lain kali kamu akan belajar untuk hati-hati, dengarkan intuisi dan pikiranmu. Tapi manusia seringkali mengabaikan cara berkomunikasi aku melalui pengalaman. Jadi cara terakhir aku adalah aku akan menggunakan kata-kata, langsung bicara sama kamu, menggunakan bahasa. Jadi buku Conversations with God ini adalah opsi terakhir cara Tuhan mau komunikasi sama kita. Kenapa kata-kata adalah opsi terakhir Tuhan untuk komunikasi sama kita? Karena kata-kata sering disalahartikan, sering ada salah paham karena persepsi tiap orang pada suatu arti kalimat itu nggak selalu sama. Kata yang didengarkan oleh orang yang nggak sama akan menghasilkan arti yang nggak sama juga. Jadi sangat ditegaskan di sini, gunakan perasaan, gunakan intuisi. Karena intuisi itu adalah bahasa universal, nggak peduli siapapun kamu. Intuisi itu bahasa utama kita. Dan dengarkan pakai hati. Kamu akan tahu apakah hal ini benar atau nggak benar, asli atau palsu. Intuisi itu seperti arahan rambu lalu lintas, memberikan kita arah jalan. Jadi sampai di sini, Neo mulai menggunakan hatinya untuk merasakan. Saat merasakan, dia pun kepikiran tentang iblis. Kenapa Tuhan menciptakan iblis? Kenapa Tuhan menciptakan kita? Setelah beberapa kali percakapan, Neil mulai percaya dia mungkin beneran lagi komunikasi sama Tuhan. Lalu pun dia nanya nih, yang paling sering ditanya sama manusia, kenapa Tuhan mau menciptakan manusia? Tuhan menjawab, karena Tuhan mau belajar. Tuhan mau belajar pengalaman secara langsung melalui ciptaannya manusia, memecahkan dirinya menjadi jiwa-jiwa kecil, masuk ke dalam tubuh manusia, datang ke dalam dunia untuk having human experience, memahami dan merasakan langsung dunia melalui berbagai perspektif. Dan Tuhan juga sekaligus menjawab kenapa Tuhan buat kita lupa bahwa kita adalah bagian dari Tuhan. Belum kejadian Big Bang, dia adalah yin, dia juga yang. Dia adalah positif, dia juga negatif. Segala sesuatu adalah satu kesatuan. Di semua tempat, semua ruangan, semuanya adalah dia sendiri. Gimana dia paham tentang dirinya sendiri kalau semua isinya itu dia? Jadi ibarat kayak lagi dibius, semua indera kita shut down. Gimana kita bisa merasakan tubuh kita? Tuhan, badan ini pun dia nggak punya. Gimana dia tahu dan paham tentang dirinya sendiri? Jadi untuk benar-benar mengenali dirinya sendiri, Tuhan menciptakan konsep relativitas dualitas. Saat kejadian Big Bang, Tuhan memisahkan yin dan yang dari dirinya, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang ada menjadi segalanya. Dan kemudian membelah lagi dirinya menjadi lebih kecil, dan dalam perencanaan yang sempurna ini, Tuhan bilang, aku menciptakan kalian, jiwa-jiwa kecilku, penerus aku, untuk membantu aku merasakan segalanya. Melalui kalian, aku dapat mengenal dan merasakan bahwa aku adalah Tuhan. Tapi untuk mengenali bahwa aku adalah Tuhan, aku harus melupakan dulu bahwa aku adalah Tuhan. Keberadaan sesuatu hanya bisa disadari melalui kebalikannya. Tuhan memberi contoh. Bayangin ya, kalau begitu lahir ke dunia, kamu tidak pernah kekurangan apapun. Makan minum udah ada, pakaian tempat tinggal semua udah ada ya kan. Kamu tidak akan mengerti apa itu rasanya kaya, berkelimpahan. Kamu bahkan akan mengira makan daging 3 kali sehari, suka-suka kamu mau ngapain ya kan. Bisa berada di ruangan ber-AC sepanjang hari, mandi air hangat tiap hari. Semua ini adalah memang pantas begitunya. Tapi kalau kamu lahir di tempat pusat kemiskinan, kamu akan tahu rasanya nggak punya uang dan akan memahami semua ini adalah pengalaman berharga. Jadi kesimpulannya, untuk benar-benar mengenali dirinya sendiri, merasakan sesuatu, merasakan segalanya, pertama kita harus kehilangan tentang hal itu dulu, hal yang mau kita rasakan. Setelah kita kehilangan, baru kita bisa benar-benar merasakan bahwa keberadaan hal ini sangat berharga. Jadi Tuhan bilang, biar bisa tahu bahwa dia adalah Tuhan, maka dia harus lupa dulu bahwa
dia itu adalah Tuhan, ya kan? Untuk menjalani pengalaman ini, manusia harus melupakan bahwa mereka adalah bagian dari Tuhan. Hanya dengan melupakan jati diri aslinya, identitas aslinya, mereka, manusia, dapat menemukan dan memahami diri mereka sendiri dengan lebih dalam. Mereka adalah Tuhan. Manusia adalah Tuhan. We are all universe that having human experience. Tuhan menceritakan kisah kecil ya buat kita mengerti maksud dari isi pesan dia ini apa. Jadi saat aku memecahkan diriku menjadi berjuta dan bermiliaran jiwa-jiwa kecil, ada jiwa kecil yang menarik perhatianku. Dia baru aja sadar bahwa dirinya adalah cahaya. Aku cahaya. Dia sangat bahagia. Kemana-mana dia bilang aku cahaya, aku cahaya, aku cahaya. Dan cepat sekali dia sadar di sekelilingnya banyak sekali juga jiwa-jiwa kecil yang juga cahaya, dikelilingi oleh cahaya lain. Seluruh ruangan itu menjadi sangat terang, dikelilingi oleh jutaan miliaran cahaya-cahaya kecil, jiwa-jiwa kecil. Dan di tengah-tengah keterangan itu, jiwa kecil yang tadi, dia merasa cahayanya meredup, dia nggak terang. Karena sekeliling kan banyak sekali cahaya yang sangat terang, dan lebih terang dari dia. Dia merasakan itu, bahwa dia bukan cahaya, dia nggak kenal dia itu cahaya jadinya. Dia nggak nampak dirinya sendiri, karena dia nampak itu semua terangnya cahaya orang lain. Jadi dengan penuh rasa ingin tahu, dia meminta kepada Tuhan untuk dapat memahami dirinya sendiri. Dia ingin tahu bahwa dia itu adalah cahaya. Tuhan bilang, aku merasakan keinginannya sangat dalam untuk mengenali dirinya. Dia itu adalah cahaya. Tuhan bilang, kamu harus gimana? Jiwa kecil menjawab, aku harus ngapain? Tuhan menjawab, kamu harus meninggalkan kita, masuk ke dalam kegelapan. Jiwa kecil agak bingung ya kan? Kegelapan? Apa tuh kegelapan? Tuhan jawab, kegelapan itu adalah kebalikan dari kita, kebalikan dari kamu, keberadaan yang berbeda dari kamu. Jiwa kecil senang dong dengarnya, dan dia menjawab Tuhan, oke, masuk ke dalam kegelapan. Suatu saat, jiwa kecil ini merasa sangat kesepian. Dia menangis dan bertanya sama Tuhan, Tuhan, kok aku ditelantarkan ya? Kenapa aku ditinggalin? Ini mendengar kisah pendek dari Tuhan ini, Neil pun tersadarkan, dan dia akhirnya mengerti bahwa kita sendirilah yang memilih untuk datang ke dunia ini karena kita sama dengan Tuhan. Kita mau memahami dan mengenali dan merasakan diri kita sendiri, identitas asli kita itu apa. Dan Tuhan mengakui ya bahwa dia menciptakan kegelapan atau iblis bukan untuk menghukum kita, bukan untuk menghukum manusia, tapi sebagai sarana agar tiap jiwa bisa memahami tentang dualitas. Di depan kita sudah dengar ya bahwa setelah Tuhan menciptakan segalanya, menciptakan dunia dan menciptakan kita, Tuhan menjadi pengamat dan dia memberikan kita kekuatan untuk create, menciptakan sesuatu seperti dia. Menciptakan yang dimaksud itu di sini bukan abrakadabra magic gitu ya. Tapi free will, pilihan. Melalui pilihan itu kita menciptakan sebuah makna, mengenali jati diri kita yang sebenarnya sebagai bagian dari Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak akan pernah mengambil kemampuan kalian untuk menciptakan, to create something. Karena setiap keputusan adalah bentuk dari penciptaan, bentuk dari creating. Dengan memilih masuk ke dunia yang penuh dengan tantangan dan menjalani hidup dengan sungguh-sungguh, maka kamu sudah menciptakan kehidupan yang penuh makna. Kalau kamu memilih untuk malas-malasan, kamu juga sudah menciptakan sesuatu. Kamu menciptakan kehidupan yang penuh atau akan membawa sebuah kehancuran. Bagi Tuhan, kedua hal itu sama pentingnya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang salah. Karena melalui pilihan-pilihan manusia atau apapun pilihanmu, Tuhan dapat merasakan berbagai pengalaman hidup yang berbeda. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Karena Tuhan tahu kalau mau benar-benar mau merasakan cinta tanpa syarat, maka kita perlu berada di tempat yang berlawanan dengan cinta. Maka itu Tuhan menciptakan tempat yang penuh dengan penderitaan. Rasa takut, rasa sakit, penderitaan, bahkan iblis, semuanya terjadi atas izin Tuhan. Saat kamu disakiti orang lain, kamu akan belajar bagaimana membantu orang lain dengan penuh kehangatan, dengan penuh kasih. Pengalaman ini sangat mahal loh. Dan semua pengalaman ini tergantung dengan pilihan kita sendiri. Kamu yang memilih kehidupan seperti apa yang ingin kamu jalani di bumi ini. Di dunia ini ada contoh pertama yang membuat pilihan, yaitu Adam dan Hawa. Menjadi peristiwa besar dalam sejarah manusia nih ya. Banyak orang yang menyalahkan Adam dan Hawa karena mereka mengikuti perintah iblis dan menjadi perwakilan kejatuhan sejarah manusia nih, masuk ke dalam dosa. Tuhan bilang, jika kalian berpikir seperti itu semua berasal dari aku loh, termasuk Adam dan Hawa. Jika mereka adalah perwakilan dari kegelapan, jadi berarti aku yang menciptakan mereka nih termasuk apa nih? Jadi perbuatan Adam dan Hawa ini adalah kontribusi dan contoh paling besar
besar dalam sejarah dunia. Harusnya kita berterima kasih ke Adam dan Hawa telah menjadi contoh yang sangat baik untuk kita menjadi pencipta kehidupan. Mereka yang milih sendiri. Dan dengan pilihan mereka, mereka membantu dunia memiliki semakin banyak berjuta banyak macam kemungkinan. Di sini Tuhan bilang, kalau nggak berbuat salah, gimana kita belajar? Ini juga pesan buat kalian yang masih hidup dipenuhi dalam rasa takut. Meskipun keputusan itu adalah salah bagimu, itu akan membuka semakin banyak kemungkinan bagi dunia. Semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Beautiful. Di sini Neil agak gugup nih sebenarnya. Dia nanya sama Tuhan, Tuhan, kau mau aku nulis buku, tapi menulis hal-hal yang seperti ini? Apa nggak dimarahin orang aku nanti? Aku nulis tentang Tuhan kayak gini, is that right? Tuhan bilang, siapa bilang hanya ada satu cara untuk memahami segalanya? Siapa bilang hanya ada satu suara yang paling benar di dunia ini? Siapa yang bilang kalau Tuhan harus dihormati? Jangan marah aku ya. Kalau kalian nggak senang, kalian baca dulu isi bukunya. Aku cuma membantu kalian karena nggak ada versi bahasa Inggrisnya nih. Sayang banget nih. Aku nih cuma membaca isi buku percakapan Neil dengan Tuhan. Tuhan itu panas juga dingin. Tuhan itu atas juga bawah. Tuhan itu boleh kiri, boleh kanan. Tuhan itu boleh dihormati dan juga boleh diremehkan. Menurutmu Tuhan gak bisa diajak bercanda? Harus serius terus gitu? Kamu kira Tuhan gak suka bercanda? Menurutmu Tuhan itu gak humoris ya? Tuhan bilang, semua itu adalah ciptaanku. Humoris juga adalah karyaku. Kenapa kamu harus menggunakan rasa hormat dan kelembutan bicara sama aku? Emangnya aku gak ngerti bahasa kasar? Kok gitu? Tuhan justru ngajak manusia untuk menerima keberagaman dalam segala bentuk, yang menekankan pentingnya keberagaman ya, segala jenis keberagaman dan kekuatan pilihan. Tuhan bilang kita boleh bicara sama dia seperti kita kayak bicara sama best friend, gak usah sopan-sopan kali. Kamu kira di dunia ini gak ada hal yang gak pernah aku dengar dan gak pernah aku lihat gitu? Kamu kira aku akan benci sama ini dan suka sama itu? Tuhan bilang, gak ada yang aku benci. Bagiku tidak ada yang tidak baik. Semuanya atas izinku dan semuanya baik-baik aja. Tuhan melanjutkan kisah tentang jiwa kecil yang tadi diceritakan sama Neil ya. Kamu bebas memilih salah satu dari kualitas atau sifat Tuhan. Dan jiwa kecil menjawab, kalau gitu aku mau milih penerimaan, memaafkan. Tuhan bilang, ini agak susah nih, agak challenging. Kamu lihat ya, dari segala sesuatu yang aku ciptakan, semuanya sempurna. Semuanya baik-baik aja. Gak ada yang perlu kamu maafin, gak ada yang perlu kamu terima. Semuanya perfect. Dan jiwa kecil pun melihat ya, jiwa-jiwa kecil lainnya. Dan menjawab Tuhan, iya ya, betul ya. Semuanya sangat sempurna nih, perfect. Jadi aku mau maafin siapa ya? Aku mau nerima siapa ya? Saat itulah ada jiwa lain. Dia penuh kasih, dia menawarkan dirinya. Dia bilang, kamu boleh kok maafin aku. Mau maafin apa ya? Kata si jiwa kecil tadi. Dan volunteer bilang, nanti pas aku turun ke dunia, aku akan datang mencarimu. Dan melakukan sesuatu yang membutuhkan pengampunan dari kamu. Membutuhkan penerimaan dan butuh maaf dari kamu. Dan jiwa kecil tadi nanya, apa nih? Kamu begitu sempurna, apa yang bisa kamu lakukan untuk membutuhkan pengampunan dari aku? Dan volunteer menjawab, don't you worry, aku akan mikirin cara gimana biar aku bisa mendapatkan pengampunan dari kamu. Jiwa kecil ini nanya lagi, kamu begitu sempurna, kenapa kamu bersedia menurunkan frekuensimu untuk melakukan sesuatu yang tak baik? Volunteer pun menjawab, because I love you. Kamu lupa ya, kita kan satu, kita kan sama. Kita sama-sama bersedia mau melakukannya. Karena kita mengerti saat kamu memilih untuk menjadi sesuatu, salah satu kualitas Tuhan, maka di dalam duniamu harus ada suatu hal yang bertentangan dengan apa yang kamu pilih itu. Dengan begitu, pilihan kamu itu bisa menjadi terasa nyata. Aku hanya ingin minta satu hal dari kamu. Jiwa kecil nanya dong, penuh semangatnya kan. Wajib boleh, everything, anything. Karena dia sangat excited, dia mau belajar. Volunteer jawab, waktu aku memberikanmu serangan, saat aku melakukan sesuatu yang sangat parah, melebihi apa yang bisa kamu pikirkan. Saat itu, tolong ingat kembali identitas asli kita siapa. Jiwa kecil menjawab, oke, aku nggak akan lupa. Saat aku bertemu denganmu lagi, aku akan ingat bahwa kamu sempurna seperti sekarang ini. Aku akan ingat selamanya bahwa kamu sempurna. Di akhir kisah, Tuhan bilang, kata-kata yang diungkapkan sama jiwa kecil ini, itu adalah janjiku ke kalian. Gak peduli apakah di kehidupan kamu ini kamu jahat atau baik, selamanya aku akan ingat bahwa kamu sempurna di mataku. Dan aku mau nanya satu hal sama kalian nih, jiwa-jiwa kecil. Apakah kalian sudah menepati janji kalian dengan jiwa-jiwa lain? Saat ada yang salah paham sama kamu, saat kamu disakiti, apakah kamu ingat bahwa semua ini adalah kesempatan untuk membantumu menjalani
pengalaman untuk belajar memaafkan dan menerima sesama. Di kisah ini menggambarkan hubungan antara Tuhan dan jiwa-jiwa yang penuh dengan pengertian dan kerjasama demi mencapai tujuan bersama, yaitu belajar dan merasakan. Dalam perjalanan Neil dalam membangun kepercayaan dan pemahamannya terhadap Tuhan, kisah jiwa kecil yang ramah ini menggambarkan pentingnya mengingat identitas asli kita siapa saat menghadapi kejahatan-kejahatan, peristiwa-peristiwa yang menekankan latihan cinta kasih serta pengampunan dalam hidup manusia. Dalam cerita ini, jiwa yang ramah ini menjelaskan tentang relativitas, bahwa untuk mewujudkan suatu pilihan harus ada kebalikannya untuk menciptakan keseimbangan. Jadi nggak bisa baik terus atau jahat terus, nggak mungkin. It's never. Jadi ketika jiwa kecil menghadapi tantangan-tantangan tantangan dalam hidup, jiwa volunteer yang lama itu mengingatkannya untuk tak mengenali identitas sejati mereka yang membuat janji meskipun terluka. Semua itu adalah bagian dan rencana untuk memberikan kesempatan saling belajar tentang pengampunan, tentang penerimaan. Bener-bener udah terjawab nih selama ini pertanyaan aku nih. Kenapa Tuhan mengizinkan orang baik disakiti orang jahat? Kenapa orang-orang yang membawa penderitaan ke dalam hidup aku hidupnya kayak baik-baik aja gitu, fine-fine aja? Mereka mungkin adalah volunteer yang sedang menepati janjinya. Ternyata kita semua butuh kehadiran hal-hal negatif dalam hidup baru bisa benar-benar belajar tentang siapa kita sebenarnya. Hanya dengan adanya kejahatan, kita baru bisa benar-benar belajar tentang kebaikan, tentang keberanian, tentang harapan, tentang keputusasaan. Hanya melalui kontras seperti itu, kita dapat memahami makna kehidupan. Seperti Tuhan mau memahami segalanya Sekaligus kita menemukan kekuatan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Jadi secara keseluruhan, kita sendirilah yang setuju hal-hal buruk jadi dalam hidup kita, atau nggak simpel bisa kita sebut hubungan kita dengan mereka adalah kontrak jiwa. Karena kita sendirilah yang milih, maka sekaligus kita pun harus punya kekuatan untuk mengubahnya. Misalnya saat hubunganmu dengan rekan kerja nggak gitu baik, kalau kamu bisa menggunakan perspektif yang lain atau perspektif yang lebih tinggi dalam melihat hal ini dan nggak lagi menganggap kamu itu adalah victim, kamu adalah korban, tapi kamu mengakui dalam hubungan ini kamu sendiri mungkin punya suatu kelemahan yang harus kamu gali dalam diri kamu. Saat kita mengakui kelemahan kita, melakukan self-reflections, kita akan sangat mudah banget untuk menggali dan bertemu sama diri sejati kita. Dan sama halnya dengan hubunganmu dengan tubuhmu Jadi jika kamu susah tidur atau kamu lagi sakit, jangan hanya mengandalkan tenaga luar gitu, medis, obat-obatan tanpa mencari tahu penyebabnya gitu apa. Jadi kayak misalnya perbaiki kebiasaan hidup olahraga tidur teratur pasti akan ada perubahan yang menuju ke jalan lebih baik. Jadi mendengar penjelasan Tuhan sampai sini Neil merasa ragu dan merasa dia masih mau berargumen nih sama Tuhan. Gak betul nih, aku gak pernah milih untuk mengalami peristiwa buruk dalam hidupku. Kayak misalnya kecelakaan, ditabrak truk, juga nggak pernah milih untuk dipukul orang lain dan dibully. Tapi semua ini malah terjadi. Tuhan bilang, ada beberapa lingkungan tertentu yang sudah diciptakan seperti lapangan untuk belajar, untuk bertahan hidup, belajar bertahan hidup, belajar tentang hal-hal baik dan hal-hal buruk. Dan di balik semua pelajaran, Tuhan menegaskan bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh kesadaran manusia itu sendiri. Manusia sendiri itu sadar bahwa lingkungan tempat dia berada itu, misalnya kayak kalian mengalami kasus bully atau dalam keluarga toksik berada dalam frekuensi itu, udah tahu nggak bagus tapi masih tetap memilih untuk berada di situ. Di sini kita adalah pencipta, kita punya pilihan, karena kembali lagi di lingkungan seperti itu pasti ada. Dan di saat kita sudah tahu bahwa memilih untuk stay, artinya kita memberi izin ke orang lain untuk memperlakukan kita dengan tidak baik. Jadi pada lapangan belajar ini, entah kamu yang membuli orang atau kamu dibully orang, harus ada hal yang buat kamu takut, baru akan ada perubahan. Jadi lapangan ini penting banget, harus ada. Nggak ada yang namanya kebetulannya. Jadi tiap hal selalu terjadi karena ada alasannya. Jadi di sini sebenarnya Tuhan mau kasih tahu kita, karena cara berpikir kita itu sangat logika dengan sains, harus ada bukti dengan satu cara gitu baru betul. Jadi Tuhan, dia itu mau ajarin kita untuk menyelesaikan atau belajar sesuatu. Hanya cukup belajar merubah cara pikir, karena cara berpikir nggak hanya satu doang. Jadi ketika kamu mengalami suatu pengalaman dan semua kamu merasa semua ini adalah karena faktor orang lain yang membuat kamu jadi begini, artinya kamu membatasi diri kamu untuk menciptakan sesuatu yang baru atau melakukan suatu perubahan. You are the
the creator of your own life. Daripada fokus merubah perilaku orang lain ya, mendingan kamu mulai dari ubah diri sendiri dulu. Kamu sendiri aja nggak mau berubah, atas dasar apa kamu mau menuntut orang lain untuk berubah? Jadi semisalnya kamu sekarang sedang berada dalam lingkungan hidup yang nggak begitu bagus, ini contohnya ya, frekuensinya lumayan rendah, kamu harusnya malah senang. You should be happy. Karena pada saat itu kita akan sangat mudah untuk menyelidiki apa permasalahannya, apa tema belajar kita. Setelah kita lolos dalam pembelajaran ini, kita memilih untuk berubah, kita akan makin terang jalannya. Artinya kita menjadi pencipta, disitulah free will kita. Maksud Tuhan itu bukan mau ngajarin kita kayak mana cara mencapai keberhasilannya atau jalan menuju sukses. Jadi tujuannya adalah mau kita mengingat kembali siapa identitas kita yang sebenarnya. Tuhan kasih contoh ya tentang alasan kenapa Yesus memilih untuk disalibkan. Tapi dia tetap mengingat identitas dirinya. Bahkan di tengah-tengah penderitaannya, penderitaan ekstrem itu disiksa dia udah tahu apa yang akan terjadi dan dia bisa aja memilih untuk pergi dari tempat itu. Dan bahkan saat disalibkan, dia juga memiliki kemampuan untuk menghentikan segalanya. Tapi nggak dilakukan. Kenapa? Karena melalui penderitaannya, dia sedang mengajarkan kita loh. Dia lagi ngajarin manusia itu sebagai contoh dia. Walaupun kehidupan sangat berat ya. Please don't forget. Jangan lupa identitas aslimu. Mengenai Yesus ini ya, nanti aku jelasin pakai membership. Nggak bisa dibuka di sini. Dan yang paling penting saat penderitaan datang, jangan takut. Don't be afraid. Nah ini ada dijelasin di semua kitab suci ya. Don't be afraid. Udah diungkapin selalu, jangan takut, jangan takut. Karena kita semua adalah bagian dari Tuhan. Kita memiliki kemampuan untuk berubah, untuk menciptakan sesuatu. We are the creator. Ingat itu. Di akhir percakapan Neil sama Tuhan, Neil kan udah percaya ya kan, bahwa yang lagi bicara sama dia ini kan Tuhan ya kan. Neil nanya lagi tentang teori of evolution. Apakah betul itu ya, teori of evolution yang monyet jadi manusia gitu? Tuhan jawab, aku menggunakan teknik sekejap mata menjadikan segala sesuatu. Tapi memang benar, ada beberapa makhluk hidup yang memang membutuhkan beberapa waktu untuk berevolusi. Neil pun nanya lagi nih, jadi maksudmu teori of evolution itu hanya benar setengah doang ya? Tuhan jawab dong, maksud aku, daripada kamu nanya theory of evolution, pertanyaan yang harusnya kamu tanyakan adalah, kalau aku yang menciptakan kalian, terus siapa yang ciptakan aku? Sekarang aku pengen kasih tahu kalian ya, walaupun kamu nggak nanya. Rahasianya adalah, kalian adalah bagian dari tubuhku, melalui kalian aku merasakan segalanya. Dengan begitu, aku juga adalah bagian dari yang menciptakan aku. Neil bilang, what? Gak salah dengar. Jadi maksudmu kamu bukan Tuhan satu-satunya nih? Nah, Tuhan ketawa ya, yang jawab, aku adalah Tuhan. Tuhan yang kalian mengerti. Kalian adalah anak-anakku. Tapi aku juga adalah anak dari yang lain. Neil pun menjawab Tuhan, aku kira selama ini aku bicara sama Tuhan yang sesungguhnya ini. The big boss, the absolute. Tapi sekarang kamu kasih tahu aku, masih ada Tuhan yang lain. Masih ada Tuhan yang lebih tinggi dari kamu. Tuhan jawab, aku gak pernah bilang kalau aku ini yang paling tinggi kedudukannya. Itu kan hanya yang kalian pikirin ya kan? Karena kalian gak tahu yang selama ini kalian kira forever lebih panjang dari yang kalian kira eternal, infinite. Mengenai Tuhan, sudah jauh melampaui apa yang bisa dimengerti sama otak manusia. Di sini aku mau kasih tahu ya, Tuhan yang selama ini setiap agama sebut, dia itu adalah source of love, pusat cinta tanpa syarat. Makanya itu tiap masalah kita perhatiin deh, setiap masalah itu solusinya itu pelajarannya pasti tentang cinta. Karena Tuhan kita itu adalah source of love, berarti masih ada source yang lain, ya itu gak ada urusan kita ya. Kita fokusnya di source of love. Tuhan menjelaskan tentang siapa dia dengan menggunakan konsep dia adalah anak yang lain juga. Kayak kita adalah anaknya dia. Itu juga konsep yang paling bisa dimengerti sama otak manusia. Tuhan menekankan ya, dia bukan sosok yang paling tinggi seperti yang kita bayangkan selama ini. Tuhan tuh duduk di singgasana sana, melihat siapa baik, siapa jahat gitu. Itu yang sering kita bayangkan ya. Tapi Tuhan itu adalah eksistensi yang jauh lebih tinggi dan lebih kompleks. Sesuatu yang sulit dipahami dengan keterbatasan otak manusia. Kehadiran Tuhan yang terhubung dengan seluruh alam semesta itu mengajarkan manusia bahwa mereka juga memiliki sifat ilahi dalam dirinya. Sebuah kebenaran yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dengan kata-kata, tapi hanya bisa dirasakan. Misalnya nih, kalian kan pernah kan pakai mikroskop atau melihat orang waktu mereka meneliti kuman atau bakteri atau makhluk hidup yang lebih kecil lagi yang gak kasat mata itu ya. Kalau kita perbesar, kita akan menemukan dunia baru.
Bagi para kuman, dunia dia itu besar sekali ya. Di sini Tuhan mau kasih tahu kita kalau Tuhan juga punya Tuhan. Juga lagi kasih tahu kita bahwa kita adalah Tuhan juga. Dalam buku ini, Neil juga mengungkapkan banyak sekali orang bertanya ke Tuhannya, kenapa manusia harus melewati kematian dan perpisahan? Kenapa banyak sekali penderitaan yang harus dijalani sama manusia di bumi ini? Banyak kali penderitaan dalam hidup, dan Tuhan juga menjawab kita. Aku mendengarkan suara tangisan dan jeritan hatimu. Aku melihat jiwamu yang sedang berpetualang. Aku juga tahu betapa kamu ingin tahu jawaban dari semua ini. Betapa kamu ingin tahu kebenaran dari segalanya. Dalam penderitaanmu, kamu memanggil aku, berharap aku menjelaskan maksud dari tujuan aku ini apa. Jadi sekarang teruskanlah bertanya. Tanyakan pertanyaanmu. Maksud Tuhan di sini, teruslah manggil. Teruslah tanya sama Tuhan, yang artinya dalam penderitaan itulah kita baru bisa mendekatkan diri sama Tuhan. Dan Tuhan sangat rindu sama kita, ingin terkoneksi kembali ke kita. Jadi lanjutkanlah komunikasi dengan Tuhan dan ajukan pertanyaan-pertanyaan ke Tuhan. Tuhan suka itu waktu kita manggil dia. Ada pertanyaan apapun, kamu boleh nanya sama aku. Kejadian apapun, aku akan berusaha membawakan jawaban itu ke depanmu. Aku akan menggunakan kekuatan di seluruh alam semesta ini untuk menjawab pertanyaanmu. Kamu boleh menanyakan satu pertanyaan, lalu letakkan buku ini. Maksudnya, apapun yang kamu kerjakan saat ini, letakkan dulu waktu kamu nanya sesuatu. Tapi kamu harus mendengar setelah bertanya. Mungkin jawabannya ada di lirik lagu yang selanjutnya, atau film yang mau kamu tonton selanjutnya di judulnya. Mungkin juga di caption yang kamu baca di sebuah video di Instagram, atau mungkin caption yang kamu baca di suatu video, atau mungkin ada orang yang muncul ke dalam hidupmu dan mengatakan hal-hal yang selama ini ingin kamu dengarkan. Kamu dengar jawabannya, atau mungkin aja angin sepoi-sepoi yang lewat telingamu. Semua itu adalah aku. Jika kamu bersedia mendengarkan, maka aku akan berbicara kepadamu. Jika kamu mengundangku, maka aku akan datang mencarimu. Dan saat itu aku akan bilang ke kamu, aku selalu di sini. Jadi mungkin aja hari ini kamu nonton video ini adalah pesan yang ingin disampaikan Tuhan ke kamu. Di akhir buku, Tuhan juga ada bilang, di alam semesta ini gak ada yang namanya sebuah kebetulan gitu. Gak ada. Buku ini udah membantu aku banget ya dalam pengenalan diri dan membangkitkan tingkat kesadaran, dan aku sangat rekomendasi kalian untuk baca buku ini. Lepasin dulu dogma, jangan masang agama dalam membaca buku ini. Aku benar saranin banget. Semoga ringkasan tentang buku ini bisa membantu kalian mendapatkan aha moment, tercerahkan, terbuka pikirannya, nggak galau di situ terus ya. Jadi kalian akhirnya menemukan poin untuk pikiran kalian bisa terbuka, karena aku juga begitu kesininya. Dan yang aku lakuin ini hanya share ya, nggak ada poin-poin agama. Semangat buat kalian yang sedang dalam perjalanan spiritual awakening, sedang dalam perjalanan mengenali dirinya sendiri dengan lebih dalam, lebih baik. Kamu pasti bisa. Kamu adalah jiwa-jiwa kecil, you are the sugar baby, don't you worry. Daddy kita selalu bersama kita. See you in the next video. Bye-bye.